Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, jadi di awal video tadi ada rekaman video amatir dari warga Wahyudi Isriwil ya, yang menggambarkan kondisi kota-kota besar di Isriwil saat ini. Yang jelas memang tampak di awal video tadi serombongan rudal-rudal balistik Iran yang memang kemudian penetrasi ke kota-kota besar di Isriwil, utamanya di ibu kota Isriwil sendiri, yaitu kota Tel Aviv ya teman-teman. Yang jelas ketika kemudian rudal-rudal tersebut berhasil masuk ke kota-kota besar Israel, tampaknya memang sistem pertahanan udara Israel seperti kemudian Iron Dome, kemudian David Sling, dan kemudian Arrow 3 ini memang kesulitan ya, sehingga banyak yang kemudian lolos dan masuk ke wilayah perkotaan di kota-kota besar di Isriwil ini. Yang jelas memang teman-teman, serangan ini tambah semakin menggila pasca kemudian Amerika Serikat melakukan serangan di 3 reaktor nuklir Iran yang ada di kota Fordo, kota Isfahan, dan kota Natanz. Pasca serangan Amerika Serikat kemarin malam ya teman-teman, Menteri Luar Negeri Iran ini kemudian melakukan lawatan ke Rusia, tampaknya memang berunding dengan Presiden Vladimir Putin, berkonsultasi apa yang kemudian harus dilakukan Iran pasca serangan Amerika, ketika Amerika Serikat kemudian join dalam operasi militer Iran yang memang operasi militernya itu disebut sebagai The Rising Lion, bangkitnya singa. Dan pasca kemudian pulang dari Rusia, tampaknya mendapatkan lampu hijau persetujuan dari Presiden Vladimir Putin untuk kemudian melakukan pembalasan ya teman-teman. Hingga kemudian pasca Menteri Luar Negerinya pulang dari Rusia, Iran langsung gaspol melancarkan serangan-serangan lagi ke kota-kota besar di wilayah Isriwil. Kalau yang kemarin kemudian rudal-rudal yang dikirim itu adalah cuma rudal Sijil dan rudal Fatah 1, belakangan ini rudal-rudal jumbonya Iran juga sudah mulai diterbangkan ke wilayah Isriwil, yaitu rudal Khaibar. Ini rudal jumbo, rudal raksasa ya teman-teman. Dan memang yang mengejutkan, Iran juga kemudian tanpa tedeng aling-aling waktu malam tadi malam gitu kan, pangkalan militer angkatan laut Amerika di kota Ubaid di Qatar juga mendapatkan paket kiriman rudal balistik dari Iran, yang kemudian tampaknya Presiden Donald Trump ya tampaknya juga mendapatkan tekanan saat ini dari internal Amerika Serikat. Banyak para senator yang kemudian diketuai oleh senator Bernie Sanders yang merupakan senator sepuh, senator senior dari kota Vermont. Ini dulu maju Bernie Sanders ini maju ke pemilunya Amerika Serikat dengan jalur independen, tapi saat ini bergabung ke Partai Demokrat ya teman-teman. Yang jelas bahkan beberapa senator senior di Amerika Serikat berusaha untuk mengeluarkan isu pemakzulan Presiden Donald Trump, karena Presiden Donald Trump melanggar undang-undang Amerika Serikat. Karena berdasarkan undang-undang dasarnya Amerika Serikat, pernyataan perang, keputusan perang terhadap suatu negara oleh Amerika Serikat harus berdasarkan persetujuan dan keputusan Kongres. Tampak sekali di sini bahwasanya Presiden Trump ini juga mendapatkan tekanan dari lobi-lobi Yahudi, karena isunya memang para presiden Amerika Serikat sebelum maju ke pemilihan tuh harus mendapatkan restu dulu dari lobi-lobi kaum Yahudi yang populasinya besar di Amerika. Begitupun juga kalau kita lihat saat ini di 3 negara ini antara Iran, Israel, dan Amerika ini populasi Yahudinya besar, populasi kaum Yahudinya juga besar ya. Jadi populasi kaum Yahudi terbesar itu 1 di Israel, kedua di Iran, dan ketiga di Amerika. Amerika justru di bawahnya. Setelah itu mereka sebagian besar di Eropa ya teman-teman. Ya teman-teman, kalau kita lihat operasi militer Isriwil sendiri adalah The Rising Lion. Rising Lion ini artinya sendiri bangkitnya sang singa ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, sebelum terjadinya revolusi Iran di Iran gitu kan, ketika Ali Khomeini pulang dari pengasingan kemudian terjadi revolusi Iran, rezim Iran saat itu, Reza Shah Pahlavi itu merupakan sekutu dekatnya Isriwil dan juga Amerika Serikat gitu kan. Dan benderanya itu dulu pada masa rezim Reza Pahlavi adalah bendera singa yang di belakangnya ada gambar matahari.
kemudian ketika rezimnya Shah Reza Pahlavi lengserkan oleh revolusi Islam yang dipimpin Mullah Muhammad Ali Khamenei, ini benderanya berganti ya teman-teman, berganti sekarang kan gambar pedang tuh ya. Nah jelas ini ada hubungannya karena memang tampaknya saat ini bukan melulu tentang reaktor nuklir, tampaknya memang Israel punya keinginan keras pastinya karena ada koneksi antara kaum Wahyudi yang ada di Iran, di Israel, dan juga di Amerika Serikat. Seperti yang kita tahu, kaum Wahyudi di Iran ini salah satu yang terbesar di diaspora selain yang ada di Israel ya teman-teman. Dan mereka ada di Iran itu jauh-jauh hari ya, jauh hari daripada Yahudi-Yahudi Askenazi yang memang menyebar di Eropa. Jadi mereka dimulai kemudian datang ke Iran itu ketika penaklukan daripada Raja Nebukadnezar yang menaklukkan kota-kota di Israel Utara, kemudian menawan warga kota-kota di Israel Utara, warga Wahyudinya dijadikan budak waktu itu di Babilonia, Irak saat ini. Dan kemudian mereka diselamatkan oleh Raja Cyrus, rajanya Iran ya. Sebagian mereka kemudian bermigrasi dan tinggal mendapatkan kedudukan yang istimewa di mata Raja Cyrus gitu kan. Dan ini berabad-abad ya. Yang kemudian pasca Israel menyatakan kemerdekaannya jadi sebuah negara di tahun 57, sebagian kaum Wahyudi yang ada di Iran balik ke Israel, sebagian masih ada di Iran. Nah ini yang kemungkinan besar memang kemudian akan menjadi bibit-bibit duri dalam daging di internal negeri Iran. Dan tampaknya ini tampak ya, karena memang kemudian memang udah disiapkan ini cucunya Shah Reza Pahlavi, ini Reza Pahlavi juniornya, ini cucunya Shah Reza Pahlavi yang dulu, untuk kemudian memang saat ini mendengungkan untuk kemudian rakyat Iran kemudian untuk menggulingkan rezim Islam saat ini yang berkuasa saat ini. Yang jelas dengan serangannya Israel saat ini justru sebetulnya rakyat Iran semakin bersatu ya, semakin bersatu untuk bertekad untuk melawan negeri kaum Wahyudi ini. Tapi memang PR ya teman-teman, dan memang tampaknya sekarang Iran akan mengambil keputusan yang sangat vital, yaitu untuk menutup Selat Hormuz. Dan tampaknya juga kaum milisi Houthi juga akan berusaha menutup Selat Aden ya. Kalau ini semua terjadi, pastinya juga akan terjadi kegoncangan ekonomi yang besar di dunia, karena memang kemudian Teluk Aden yang dekat Yaman dan kemudian Selat Hormuz yang ada di Iran itu merupakan jalur distribusi minyak mentah dari Timur Tengah yang suplainya hampir 80% daripada minyak dunia ke seluruh dunia teman-teman, dari gas dan minyak mentah ya teman-teman. Kalau ini kemudian memang betul-betul ditutup oleh Iran, pasti akan jadi masalah besar. Yang jelas Amerika Serikat sendiri saat ini sepertinya secara sepihak menyatakan bahwasannya telah terjadi gencatan senjata antara Iran dan Israel. Karena memang Amerika pasti intelijennya udah tahu ini ketika Rusia dan mungkin juga Tiongkok memberikan sokongan, ini jelas berat nanti kalau berkepanjangan, karena secara finansial Amerika Serikat sendiri saat ini juga keuangan negaranya lagi bermasalah. Tapi Iran sepertinya juga nggak mengakui tentang gencatan senjata tersebut, karena secara resmi mereka menyatakan belum menyetujui adanya gencatan senjata. Yang jelas memang kemudian Iran kayaknya terus menunjukkan show force kekuatan militernya melalui rudal-rudal balistik. Saya sendiri nggak ngerti kemana angkatan udara Iran ketika kemudian angkatan udaranya Amerika Serikat yang kemarin dikatakan hampir oleh sekitar 125 pesawat fighternya Amerika Serikat yang mengawal 2 pesawat pembom B-2 Steel ya. Kita nggak tahu kemana angkatan udaranya Iran, dan ketika kemudian angkatan udara Israel juga kemudian gentayangan di atas udara Iran, saat ini apakah disimpan ataukah mungkin sudah dilumpuhkan oleh Israel ataupun Amerika Serikat. Kedepannya memang Israel saat ini memang kemudian juga menderita berat warganya. Diberitakan hampir 9.000 warganya saat ini yang sudah mengungsi ke Siprus dan sebagian ke Eropa, dan sebagian juga banyak yang berkemah di luar kota di perbukitan di luar kota Tel Aviv teman-teman. Karena Iran memang kemudian saat ini terus masih meluncurkan rudal-rudalnya, dan rudal-rudal balistik yang dikirim saat ini nggak sembarangan. Rudal Khaibar ini memang daya ledaknya luar biasa. Teman-teman bisa lihat tadi di video awal betapa kemudian kerusakan yang terjadi di kota Tel Aviv. Yang sebenarnya video-video seperti itu dilarang oleh pemerintah Israel sendiri ya, dan hukumannya berat pada warga yang mengupload. Tapi ternyata memang di era digital susah ya mau dibendung ya. Ini bisa menjatuhkan moral kaum bangsa Wahyudi yang selama ini sepertinya nggak tersentuh ya.
Dan saya pikir memang di belakang aksinya Iran saat ini Korea Utara dikatakan juga sudah siap membantu Iran. China dia belum ada kabar, Rusia sudah siap membantu. Artinya kalau memang dibiarkan sampai rezim Iran runtuh, pastinya Israel nggak ada tandingannya kan di Timur Tengah. Dan China ini punya kepentingan ya, karena suplai energi China itu 20% lebih memang kemudian dari Iran. Pasti mereka akan membantu, paling tidak pasokan amunisi ataupun kemudian secara finansial. Kalau secara langsung enggak, tapi nggak tahu kalau Korea Utara memang kemudian dinyatakan ada negara yang memang siap bantu Iran. Tapi juga kita juga ngeri ya kalau Korea Utara kan memang kemudian sepertinya sudah punya rudal nuklir gitu kan. Memang kita semua memang harus berhati-hati karena memang ini krisis berkepanjangan. Tentunya kita sebagai orang Indonesia pastinya akan terdampak ya secara geopolitik dan geoekonomi. Karena harga minyak sebentar lagi pasti juga akan naik ya dengan ditutupnya Selat Hormuz dan juga bermasalahnya Teluk Aden. Nah, oleh karena itu mungkin sudah seyogianya kita kemudian mengencangkan ikat pinggang oleh saat ini dan lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari fitnah yang ada di akhir zaman ini. Nah, itu teman-teman obrolan kita sore hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.